Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nisa Dewi dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, nomor pokok mahasiswa 213507032. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan sistem parlementer dan sistem presidensial. Yang pertama mengenai sistem parlementer. Sistem parlementer atau biasa disebut dengan parliamentary executive, yaitu di mana badan eksekutif dan badan legislatif terdapat dalam satu partai yang sama. Hal ini menjelaskan bahwa badan legislatif dan badan eksekutif memiliki keterkaitan atau ketergantungan. Dan hal ini bisa dicapai ketika terdapat satu partai yang memiliki kekuatan mayoritas atau koalisi beberapa partai yang memiliki mayoritas dalam kekuasaan parlemen. Contoh dari negara ini yang menganut sistem parlementer adalah Belanda dan Skandinavia. Kemudian, apabila kekuasaan eksekutif tidak lagi memiliki dukungan dari badan legislatif atau parlemen, maka kekuasaan eksekutif dapat membentuk atau menyusun kabinet baru yang disebut dengan ekstra parlementer. Menurut sejarah ketatanegaraan Belanda, terdapat dua bentuk ekstra parlementer. Yang pertama yaitu Zaken Kabinet. Artinya, suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas. Yang kedua, kabinet nasional, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari golongan berbagai masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa persatuan nasional harus dicerminkan melalui kabinet yang dibentuk pada saat keadaan kritis. Kemudian mengenai pemegang jabatannya, kepala pemerintahan dalam sistem parlementer dipegang oleh Perdana Menteri dan kepala negara dipegang oleh Presiden. Jadi hal ini memperlihatkan bahwa terdapat pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua ada sistem presidensial. Sistem presidensial ini dipimpin oleh kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh presiden seorang dan juga wakil presiden serta dibantu oleh menteri-menterinya. Kekuasaan presiden atau eksekutif ini tidak memiliki tanggung jawab kepada badan legislatif atau parlemen. Artinya, presiden berhak bertanggung jawab kepada rakyat sebagai yang memberikan mandat kepada presiden untuk memimpin suatu negara. Contoh dari negara yang memiliki sistem presidensial adalah Amerika Serikat, Pakistan dalam masa demokrasi dasar tahun 1958 sampai 1989, dan Indonesia di bawah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ciri yang sangat jelas dalam sistem presidensial adalah ketika presiden memiliki hak yang sangat jelas dalam memilih menteri-menterinya dalam suatu kabinet sesuai dengan keahliannya tertentu atau faktor-faktor penting yang dianggap sangat sesuai untuk memilih menteri tersebut. Jadi, presiden memiliki kekuasaan untuk memilih menteri-menterinya dan menyusun suatu kabinet. Kemudian, mengenai perbedaan antara sistem parlementer dan sistem presidensial itu sendiri, terdapat 5 buah pokok perbedaan antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Yang pertama adalah Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Artinya dalam sistem parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen, bukan oleh rakyat. Namun dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diadakan 5 tahun sekali. Yang kedua, dalam kekuasaan terdapat masa jabatan. Presiden dalam sistem presidensial memiliki masa jabatan yaitu 5 tahun dan juga dapat menjabat selama 2 periode. Namun di dalam parlementer, kekuasaan atau masa jabatan tidak menentu, bukan tidak terbatas, tapi tidak menentu. Artinya, kekuasaan parlemen dapat sewaktu-waktu dapat dijatuhkan dengan adanya mosi tidak percaya. Seperti di Indonesia sendiri pada waktu demokrasi parlementer, demokrasi liberal, di mana Indonesia memiliki kabinet yang jatuh bangun dan berkisar hanya waktu 1 tahun saja karena mengalami
penerimaan mosi tidak percaya. Kemudian yang ketiga, dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, sistem presidensial, badan eksekutif dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan. Namun berbeda dengan sistem parlementer di mana parlemen dapat dijatuhkan oleh adanya mosi tidak percaya. Yang keempat, tentang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Di dalam sistem presidensial, supremasi badan yang paling tertinggi itu tidak ada. Semua badan, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kesetaraan dan kesejajaran yang sama, yang dimana menghasilkan suatu proses check and balance. Nah, untuk sistem presidensial sendiri, supremasi terdapat hanya untuk kedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Namun berbeda dengan sistem parlementer di mana terdapat supremasi untuk kekuasaan tertinggi, yaitu supremasi parlemen. Dan yang terakhir, di mana bentuk pertanggungjawaban antara sistem presidensial dan sistem parlementer ini berbeda. Dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun, dalam sistem parlementer, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada rakyat. Hal ini jelas membuktikan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Indonesia sendiri sudah mencoba sistem parlementer dan sekarang Indonesia mencoba untuk menjadi sistem presidensialnya dengan kepala negara dan kepala pemerintahan, yaitu Pak Joko Widodo. Untuk sistem parlementer, salah satu contohnya yaitu negara Inggris dan juga India. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.